Shalom, haleluya. Saya sambil menunggu kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sebentar ini akan bersama-sama dengan kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya minta supaya semua bisa siap duduk manis dan kita akan mendengar apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada lain, pertolongan hanya satu, datang daripada Tuhan. Manusia memberikan pertolongan hanya tidak begitu ini, tetapi kalau Tuhan yang memberikan pertolongan itu kekal selama-lamanya. Mari semua sudah siap, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya akan meneruskan kebenaran firman Tuhan yang tadi pagi kita sudah mendengar, dan biar sore hari ini kita bisa mendapatkan yang akhir-akhirnya. Tetapi yang pagi sudah cukup banyak yang Tuhan percayakan untuk kita ulaskan semua ini. Tetapi kita percaya Roh Kudus itu luar biasa. Satu ayat saja dia bisa korek sampai sekian banyak. Memang Roh Kudus kita luar biasa. Jadi kalau kita tidak datang beribadah kepada Tuhan, kita rugi. Benar-benar kita rugi. Karena kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Tadi saya telepon kepada anak saya, saudari Kesia. Saya tanya kepada dia, engkau di mana sekarang? Papa, sekarang saya dalam perjalanan pulang. Dari mana? Dia bilang, saya dari magang. Ya, magang kuliah, suruh kepada dia akhir-akhir semester ini supaya magang. Saya bilang, masa magang hari Minggu juga magang? Berbicara kepada orang-orang yang perusahaan yang kamu magang di situ, tolonglah hari Minggu itu jangan dikasih magang. Cukup sudah, saya bilang. Lain kali kalau disuruh minggu magang, stop saja, tidak usah, tidak dapat apa-apa, tidak ada masalah, ya. Yang penting kamu harus ikut, ya, ibadah itu. Karena anak-anak sekarang ini kita tidak bisa dikasih dengan uang, tidak. Anak-anak ini tidak bisa kita kasih dengan harta-harta benda semua, tidak. Hanya kita bisa kasih kepada mereka kebenaran. Kebenaran yang bisa memberikan kekuatan. Maka itu senantiasa saya dari mimbar, saya berkata kepada orang-orang tua, ayo didiklah anak-anak kita kepada Tuhan. Ajarkan mereka mendahulukan Tuhan. Ya, tapi banyak orang lebih baik dunia dulu. Nanti kalau dunia sudah dapat pintar baru cari Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Ya, Tuhan sudah bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi tadi saya berbicara dengan anak saya, sekarang kamu ada di mana? Sudah ada di Banyu Urip. Oke, cepat kasih tahu kamu punya pemimpin dan lain-lain. Kalau hari Minggu pulang lebih dari ibadah, tidak usah ikut magang. Dah lulus, dah apa-apa, kita nanti ikut lagi yang lain. Yang paling penting cari Tuhan dulu. Nah, mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, kenapa bisa begitu? Kan penting dulu. Yang kita tahu, kita mengerti berfirman Tuhan, Tuhan lebih penting. Karena Tuhan adalah segala-galanya. Ya, saya minta Devina supaya atur semua, ya. Oke, ya. Baik, semua sudah duduk. Jadi biar kita juga kadang sebagai gembala, sebagai istri, sebagai anak, senantiasa memberikan contoh. Kalau kita boleh menegur orang, sedangkan kita sendiri tidak menjadi contoh, tidak menjadi terang, tidak menjadi cermin, sama juga bohong. Jadi berusaha supaya menjadi contoh. Tuhan Yesus katakan, ikutilah teladan Yesus. Yesus selama 33,5 tahun dia ada di dalam dunia. Dia memberikan contoh, dia memberikan teladan. Ya, sehingga orang bisa percaya kepada kita. Kita juga harus menjadi teladan. Ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan ajak kepada Bapak Ibu untuk meneruskan kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak kepada Bapak Ibu untuk membaca di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang keempat. 2 Timotius 4 ayatnya yang keempat tadi kita sudah kupaskan mulai dari ayat 1, 2, 3. Tolong ya. Ayatnya yang keempat, semua sudah dapat, terangi saja, ada apa-apa, ya, tidak boleh gelap. 4, semua sudah dapat. 2 Timotius 4 ayatnya yang keempat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, membuka bagi dongeng-dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabar menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan
saat tolong lampunya dinyalakan. Sudah semua? Ini masuk YouTube loh. Jadi sudah? Kurang? Ya, baik. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 8 sama-sama, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lanjutan dari khotbah pagi hari yang Tuhan percayakan kepada saya akan mengulas sedikit yang mulai dari ayat 1, kedua, 3, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu tidak bosan, ya. Karena apa? Akan kita ulangi kembali sedikit. Memang penting sekali untuk diingatkan. Karena saya tahu kita kadang, apalagi kalau sudah umur, apalagi kalau kita sedang capek, kita mendengar firman Tuhan sedikit aja udah lupa. Maka itu banyak orang bertanya, gimana tadi pagi kamu beribadah, firman Tuhan apa yang kamu dengar? Oh puji Tuhan, menjadi berkat. Tentang apa yang disampaikan? Dah tahu ya, lupa. Yang penting Bapak Gembala khotbah tidak lucu, terus kencang terus. Karena apa? Tujuannya agar supaya semua mendapatkan hadiah di surga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kita tahu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, diteruskan kepada Timotius untuk mengembalakan jemaat yang ada di Efesus. Bahkan dia berkata, Timotius, kamu betul-betul orang yang sudah dipilih sama Tuhan. Ayo, ini jiwa-jiwa yang ada, gembalakan mereka. Sampaikan firman Tuhan itu, baik dan tidak baik, sampaikan. Waktu kapan yang tidak baik dan baik semua, sampaikan saja. Ya, nasihati mereka, tegur mereka, dan ajar mereka. Inilah yang dipesan oleh Rasul Paulus kepada Timotius gembala ini. Karena tahu pada waktu itu, di dalam pelayanan, mungkin ada di antara jemaat-jemaat. Sempat tadi saya korek, ada jemaat yang menjadi kambing, ada jemaat yang domba, dan juga ada jemaat serigala. Dan Timotius itu dia harus berhadapan dengan jemaat-jemaat itu. Kalau kambing, terus jangan putus asa. Sampaikan terus, nasihati terus, supaya dia bisa berubah dari kambing menjadi domba. Pak, mana bisa dari kambing jadi domba? Bisa. Karena apa? Kita melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat. Kita melihat di dalam 1 Timotius 2. 1 Timotius 1 ayat 13 tolong dikeluarkan. 1 Timotius 1 ayat yang ke-13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan daya itu dari iman. Ya. Dan kita melihat di sini itu dari kambing. Siapa itu kambing? Yaitu Saulus, adalah orang yang jahat setengah mati, tapi ganas, ya, penghujat dan lain-lain. Tapi waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah kan? Senang kan? Orang tua yang ada di sini. Kalau anak-anak kita berubah kan senang apa tidak? Pasti semua senang. Aduh aku senang. Anak saya dulunya modelnya macam begini. Sekarang dia ke gereja, dia dengar firman Tuhan, dia berubah. Tapi kalau ada yang berkata, aduh anak saya kok udah rubah-rubah ya. Dari dulu sampai sekarang kok puancet aja. Sifat karakternya seperti macam begitu terus. Bahasa Jawa bilang mokong ya mokong terus. Ya, tidak bisa dengar, keras kepala, tegar tengkuk. Ya, itu namanya kambing yang tidak mau mendengar. Tetapi kalau kita melihat anak-anak kita ini berubah kan kita senang. Suami-suami juga pasti berkata, saya senang kalau anak-anak saya itu bisa berubah. Suami saya, istri saya bisa berubah. Aduh suami istri saya nyerah, aduh cerewet setengah mati. Malam sampai pagi ngoceh terus. Pagi sampai malam ngoceh terus, tidak ada benarnya. Cerewet setengah mati. Susah juga ya. Ada juga istri-istri ngomong, suami saya
seperti macam begini. Rajin ke gereja semuanya, tetapi dari pagi sampai malam kayak piring pecah saja, kayak kuali pecah aja, rame terus, tidak pernah stop ngomongnya. Ya, jahatnya ampun-ampun, ganas sekali. Tapi kalau sudah bilang sudah berubah, karena siapa berubah? Karena Tuhan Yesus. Waduh, senang. Berkata anak-anak kita, waduh anak kita ini kok seperti macam begini, mantu kita kok seperti begini, kok jahat setengah mati, kok udah berubah-berubah ya. Tapi percaya, dia datang ke gereja, dia dengar firman Tuhan, Tuhan menjamah dia, plak, berubah. Tuhan menjamah dia, plak, berubah. Saya teringat di dalam kehidupan saya, waktu saya masih dalam dunia, bekerja di dalam dunia, pikiran saya hanya dunia. Tidak bisa berubah. Tentu orang di dalam dunia itu hidup kasar, hidupnya ego, mau menang sendiri, tidak ada kesabaran, amarah saja yang buat. Tapi mulai saya melayani Tuhan, ada perubahan. Perlahan-lahan saya sudah kaget, kok saya seperti ini. Ya, dulu saya adalah seorang pencuri, itu dulu. Ya, sudah berapa belas tahun, 20 sekian tahun. Curi apa? Curi listrik. Ini risiko loh saya berbicara. Tapi waktu saya dengar firman Tuhan, saya mengikuti, saya tidak mau curi listrik lagi. Kalau ada di antara jemaat yang suka curi listrik, stromnya dicuri, digantol, bertobat. Kalau mungkin ada yang mendengar sekarang di luar tentang ini, kalau memang kita suka curi listrik, bertobat. Karena orang pencuri tidak ada tempat di kerajaan surga. Berubah. Maka itu firman Tuhan bilang 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka itu Tuhan katakan, jangan jemu-jemu, sampaikan terus. Kau sabar, nanti pasti ada satu saat itu kuasa firman mengetuk hati kita dan kita akan berubah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus itu bisa berubah. Dia ganas, dia sebagai penganiaya, bahkan juga dia menjadi orang-orang yang penghujat. Tapi waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah. Jadi kita tidak boleh putus asa. Bukan hanya berubah itu saja, berubah di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sakit, Tuhan tolong. Mungkin kita sekarang ekonominya lagi sedang amburadul, Tuhan sanggup untuk bisa merubah. Mungkin hari besok kita berpikir gimana ini hidup, saya tidak tahu lagi, ekonomi saya lagi goncang-gancing. Kalau Tuhan mau tolong, tidak ada yang mustahil. Karena dia katakan di dalam Lukas 1 ayat 37, manusia katakan tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Keluarkan firman Tuhan ini. Manusia mengatakan tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya, yakin, dan simpankan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh putus asa. Karena apa? Tuhan kita Yesus Kristus, dia tidak mempunyai rencana-rencana yang jelek. Coba ini ayat Yeremia 29 ayat 11. Senantiasa saya sampaikan ini untuk memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saya, mengenai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan, di mana masa depan saya seperti ini? Wong orang tua saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya keadaan seperti ini. Kehidupan saya seperti ini. Honor saya sekian. Makan dipotong lagi karena pandemi. Mau ke depan omong apa? Yang benar saja. Tetapi kita pegang ayat ini. Kalau Tuhan mau, itu tidak ada yang mustahil. Kita melihat Maria. Kandungannya tidak diganggu oleh siapa-siapa. Meskipun dia berpacaran dengan Yusuf, tapi tidak pernah mereka bersetubuh. Tidak pernah mereka tidur bersama. Tapi kalau Tuhan mau, melalui Roh Kudus, saat itu Maria hamil. Dan melahirkan anaknya siapa? Anak Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu luar biasa. Maka itu ayat ini. Manusia katakan mana mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Maka itu di luar lagi rame semua. Ramenya apa? Masa Tuhan Yesus ya dari hubungan Yusuf dan Maria, kandungannya dengan Yusuf dan Maria. Tidak, itu melalui Roh Kudus. Cuma Tuhan pinjamkan rahim daripada Maria. Kun fayakun, dia jadi dan dia hamil. Keluarkan nama Yesus. Nah kita juga Bapak Ibu, yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya, kita tidak perlu takut. Dan juga dia katakan di dalam firman Tuhan, Tuhan pesankan kepada kita, supaya kita beritakan, terus sampaikan kepada anak-anak kita. Memang rasa-rasanya kalau kita berpikir mau sampaikan, aduh mau omong apa lagi. Saya udah ngomong sampai busanya keluar di mulut. Ya, saya sudah ngomong banyak, tetapi pancet saja. Sifat-sifatnya masih seperti lama, tidak pernah berubah, sama saja. Ya, kadang seperti macam begitu. Berapa banyak pengusaha-pengusaha kalau dia udah jengkel, dia lihat pegawai-pegawainya, percuma kamu ke gereja, kamu rajin ke gereja. Ya, meskipun kamu memberikan perpuluhan, uang perpuluhan gajimu kamu ambil, berikan kepada Tuhan, segala semua, kamu pancet saja. Tidak mau berubah. Nyolong bon ya tetap nyolong bon. Datang kerja terlambat ya tetap terlambat. Hanya membuat ABS asal Bapak senang. Bocai anak Tuhan seperti ini. Tapi tidak semua anak Tuhan seperti itu. Anak Tuhan yang sudah berubah, dia pasti mempunyai tanggung jawab dalam hidup ini. Itu anak-anak yang berubah. Maka itu Allah minta kepada Musa, keluarkan bangsa Israel ini dari Mesir. Kalau kau tidak keluarkan, itu mereka punya karakter yang lama tetap ada, percuma, mereka akan binasa. Maka itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia juga seperti itu. Kalau Tuhan Yesus tidak datang, masih manusia yang lama terus ini ada terus dalam hidup mereka, percuma. Tetapi kita mendengar firman Tuhan dan kita melihat firman itu, baik tidak baik kita sampaikan, dan nanti dengan tidak sadar mereka itu bertumbuh, mengeluarkan buah 30, 60. Bagaimana iman percaya kita? Iya, amin apa tidak? Kalau kita percaya amin, saya jalankan dan saya percaya, imanmu yang membuat engkau itu berhasil. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kita melihat sekarang ini, di dalam ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, ya, dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Inilah akhir zaman. Maka itu perlu Rasul Paulus tekankan kepada Timotius. Timotius, engkau melihat di dalam ayat 4. Akhir-akhir ini ada berapa banyak orang memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Kita berdoa, kita anak-anak Tuhan, tidak boleh memalingkan telinganya untuk mendengar kebenaran. Karena Tuhan bilang orang yang memalingkan telinganya mendengar kebenaran, dia akan tanggung akibatnya. Pak, telinga saya tetap dengar, Pak. Oh, dengar. Ya, waktu disampaikan, Pak saya udah ngantuk Pak, cuma saya merem saja. Ya, Pak, sebab waktu Bapak sampaikan saya udah main HP, cuma lihat-lihat saja Pak. Cuma pegang-pegang tak eman-eman Pak HP-nya. Ya, ada berapa banyak? Tapi di gereja kita tidak ada. Di gereja kita waktu doa semua doa. Waktu apa semua tidak memakai pegang HP. Ya, apalagi sekarang ini lagi ganas-ganasnya. Bagaimana mau mencari tahu? Risik ditahan apa tidak dilihat. Terus habis itu dibuka di babe. Babe dilihat lagi risik ditahan. Ini anak buahnya gini. Tidak apa, cuma lihat-lihat saja Pak. Oh tidak juga Pak, saya juga lagi baca firman Pak dan lain-lain. Sudah letakkan dulu itu semua. Pak kenapa Bapak kok pegang ini? Bapak kok ego? Ya tidak. Saya ini mau mencari tahu. Saya videokan semua. Ya, dan saya kirim kepada jemaat-jemaat yang tidak hadir. Saya kirimkan kepada jemaat-jemaat ini supaya mereka bisa mendengar sedikit. Selesai nanti dari hasil khotbah ini saya kirimkan lagi kepada jemaat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar ini, kita harus mendengar. Ya, karena apa? Ada firman. Amsal 13 ayat 13, kita perlu tahu. Amsal 13 ayat 13, coba tolong Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Siapa yang meremehkan? Ini lanjutan pagi hari. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah inilah Bapak Ibu. Kenapa senantiasa dari mimbar? Kenapa Rasul Paulus pada waktu itu memberitahukan kepada Timotius? Karena Rasul Paulus tahu. Ya. Dia diberikan hikmat daripada Tuhan. Ada wangsit, beritahukan. Orang yang sudah lahir baru itu tahu. Ya. Orang yang sudah di dalam pengurapan, orang yang sudah dipercayakan, dia diberikan marifat, tahu. Ini jemaat-jemaat bagaimana? Tahu. Karena dia tahu di dalam hari-hari yang terakhir, kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga, di dalam Timotius 4 ayatnya yang ketiga, kita melihat di sini. Ya. Timotius 4 ayat yang ketiga. Ya. Karena akan datang waktunya. Ini waktu sekarang ini. Ini waktu ini, sudah tidak lama lagi. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Mereka akan mengumpulkan guru-guru untuk mendengar dongeng-dongeng. Bapak Ibu kalau kita mau cari dongeng, kita pergi. Dulu di THR sana itu ada tempat dongeng-dongeng lucu-lucu. Saya tidak tahu itu apa. Ya, itu dulu ada di sana. Kita pergi ke sana. Tapi kalau ini sekarang yang ada di sini, ini ajaran-ajaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Supaya apa? Kita ini bisa sehat. Sehat dalam makanan, juga sehat rohani, sehat jasmani, bisa sehat. Kalau kita sehat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kuat dalam menghadapi ini. Tapi kalau kita sakit-sakitan, rohani kita sakit-sakitan, dengar firman pun juga kita tidak bisa dengar yang baik. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini Tuhan pesankan kepada kita. Tadi melalui ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng-dongeng. Dongeng itu kebelakangkan, ya. Banyak lucu-lucu, segala di WA ada banyak lucu-lucu. Tetapi tidak usah, lebih baik mari kita dengar firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan mau sampaikan. Percaya, Pak, hasilnya untung apa Pak? Untung ada. Kita tidak sadar, kita sudah berubah. Itu yang paling penting. Kita sudah sadar. Lama-lama jadi berubah. Ada berapa banyak anak-anak dulu. Kalau hari-hari macam begini minggu, mau ke gereja, ya rasan-rasan. Ya oke mau, karena kita anak Tuhan pergi ke gereja. Tapi karena 1 kali datang, 2 kali datang, 3 kali datang, mau datang pagi sore. Mau datang di dalam kegiatan minggu-minggu tengah, hari Kamis. Mau datang di dalam kaum muda, itu dan kita melihat pada waktu mereka datang. Mereka mendengar firman, mereka berubah loh. Tahu loh. Anak-anak kita ini yang berubah apa tidak itu tahu. Tentu tidak semua berubah. Ya. Tentu tidak semua berubah. Pasti karena apa? Ada kambing, juga ada domba, ada yang keras, ada yang tidak. Tetapi Tuhan bilang, jangan putus asa, terus sampaikan saja. Tuhan Yesus akan tumbuhkan. Paulus tanam, Apolos tanam terus. Tetapi yang tumbuhkan nanti itu adalah Tuhan Yesus. Jalan saja. Hari lepas hari. Dan kita bingung. Loh kok saya jadi sekarang kok sudah seperti begini? Kok sudah berubah? Dulu saya suka kumpul dengan orang-orang ini yang hidup seperti ini. Menjadi perokok, jadi orang yang jahat, pikirannya negatif terus. Tapi kok sekarang saya berubah ya? Malas ya. Tapi hati-hati. Kalau dulu kita sudah berubah, kita rajin dan lain-lain. Tapi kita sekarang sudah mulai malas beribadah. Sudah malas 1 kali, malas 2 kali, malas 3 kali. Hati-hati. Hati-hati. Kalau dulu kita melayani, setiap dalam kegiatan kita melayani. Tapi kalau sudah kita 1 kali sudah tidak melayani, 2 kali, 3 kali, itu hati-hati.
Karena apa? Iblis ini mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Hati-hati. Saya berpesan dari mimbar. Ini waktu sudah tidak lama lagi. Sebab kalau seumpama nanti kita sudah mundur, hati kita sudah dikamilkan. Itu waktu datang COVID yang kedua, COVID yang ketiga, COVID yang keempat, itu menceritakan badai. COVID ini menceritakan badai. Kita tidak kuat, kita akan jatuh. Kalau kita sudah jatuh Bapak Ibu, itu hancur semua ke dalam. Maka itu tadi pagi saya bilang apa? Ada kambing, ada domba, juga ada serigala. Kambing ini kan siap untuk dibimbing oleh gembala. Domba ini yang sudah tulus, dia siap terus mendengar, menambahkan wawasan terus. Tetapi ini serigala, dia datang untuk menghancurkan semua ini kambing-kambing, bahkan domba juga jadi hancur. Maka itu tadi pagi saya bilang, yang kalau ada di sini serigala, keluar. Pergi kemana? Itu lahar Semeru sana. Lagi keluar banjir, terjun kau di sana. Karena serigala itu akan binasa. Dia hanya menjadi pengaco dan lain-lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 2 minggu, 3 minggu yang lalu kita belajar. Tuhan katakan jangan kita mau disesatkan. Karena ada serigala yang berbulu domba datang. Dia seperti serigala datang tetapi serigala berbulu domba. Kita harus waspada dengan mereka. Jangan kita dengar mulut manis, dia mau menyesatkan kita. Kalau dia sudah menyesatkan kepada kita, dia sudah masuk di dalam roh kita, itu dia akan kamilkan. Perlahan-lahan dia kamilkan, dia hancurkan. Saya senantiasa memakai contoh bakpao. Bakpao ini kalau sudah kita mau buat, ditaruhkan ragi sedikit saja. Dan ragi itu sudah masuk di bakpao, itu bakpao perlahan-lahan dia bengkak, kita tidak sadar. Kita dah sadar, itu roh-roh itu yang tidak benar, roh kebencian itu akan masuk di dalam kehidupan kita. Dan di situ kita akan melihat roh itu akan masuk kepada siapa. Mungkin yang kena anaknya akan kena kepada cecenya, kena kepada kokonya, atau kena kepada titinya, kena kepada memenya. Masuk di dalam roh itu, karena dia mau menghancurkan semua. Habis itu kena kepada siapa lagi? Kena kepada mamanya, kena kepada papanya. Dengan apa? Perkataan-perkataan mereka. Ragi yang sudah masuk, kepahitan-kepahitan yang sudah masuk. Dan dia masuk di situ, kita melihat di pora-poranda semua itu. Dan serigala itu tinggal diam. Tapi Daud tidak mau putus asa. Daud ambil itu tongkat, pukul itu serigala. Pergi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya senantiasa dalam beberapa minggu ini, Tuhan hanya suruh kepada saya, engkau berdiri terus di mimbar. Berdiri terus di mimbar, agar supaya anak-anak ini dipulihkan kembali. Tapi bukan gampang, tidak segampang itu, kita minta tuntunan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang sekarang sudah tidak mau lagi mendengar firman Tuhan di dalam hari-hari ini. Mereka memalingkan telinganya. Mereka tidak mau mendengar, dah enak ini, firman Tuhan ini dah enak. Saya mau mencari dongeng-dongeng. Tapi Bapak Ibu, inilah yang Tuhan pesankan kepada kita. Supaya kita ini tetap kokoh. Kita tidak boleh goyah. Dan kita melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam ayatnya yang kelima. Di dalam ayat kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabar menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Rasul Paulus dengan tegas dia mengatakan kepada Timotius, tetapi Timotius kamu ingat pada waktu kamu dipercayakan untuk menggembalakan jemaat yang di Efesus ini, ada berapa banyak jemaat-jemaat yang macam-macam karakter. Ya. Rasanya orang bilang keki, jengkel. Kok lihat orangnya model kayak begini. Benceno, kok lihat ini orang begini. Kok modelnya kok macam begini. Karena Rasul Paulus tahu. Pak, kok bisa tahu orang ini begini, orang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita itu dekat sama Tuhan. Apalagi orang yang sudah dipilih sama Tuhan. Tuhan pasti memberitahukan kepada bapaknya. Itu loh anak-anakmu. Saya sebagai bapak, saya tahu istri saya bagaimana. Saya tahu anak saya Andre bagaimana.
Saya tahu anak saya Kesia bagaimana, saya tahu. Kalau saya sebagai bapak tidak bisa mengetahui tentang istri, tidak mengetahui tentang anak, itu sudah repot. Berarti hubungannya dengan bapak sudah tidak ada di atas. Tetapi kalau kita tahu, kita hubungan baik dengan Bapa di surga, di situ Roh Kudus kasih tahu. Tidak usah mereka ngomong, dekat saja begini kita tahu. Diciumi aja, bukan cium pipinya, rasa lewat saja tahu. Juga gembala di dalam gereja, kadang tahu, oh orang ini, dia lagi mempunyai kepahitan. Loh kok bisa tahu? Tidak usah omong apa. Auranya saja sudah bisa tahu, oh itu roh lagi pahit. Lihat ini, lagi pahit. Kenapa? Karena setan mengaum-ngaum masuk di dalam orang-orang yang sedang pahit ini. Maka itu kita kalau sedang mengalami dalam pahit ini, kita sudah masuk di dalam adonan, ragi di dalam tepung ini semua sudah masuk. Kita usaha keluar, kita buang, ya apa caranya? Kita berdoa sama Tuhan, kita lawan. Bahkan banyak orang bersaksi, kalau seumpama ada seperti itu, jangan kita simpan, itu membuat penyakit di dalam hidup kita. Jangan kita simpan menghancurkan kehidupan kita. Jangan kita simpan menghancurkan rumah tangga kita. Jangan kita angkat buang dalam nama Yesus. Tapi pada bisa Pak, ini saya mau rencana, saya mau buang. Tetapi tidak bisa. Ingat kebaikan orang itu. Misalkan contoh saja, saya punya kepahitan. Ya, kepada siapa? Kepada Pak Agus contoh, Agus Santoso. Kulihat Agus ini saya benci sekali ya. Orang ini padahal Agus tidak salah apa-apa. Kok saya benci betul-betul sama dia. Kita berusaha untuk buang, itu kan roh setan yang masuk di situ. Kita minta sama Tuhan, tidak bisa. Kita ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Pak Agus. Iya ya, Pak Agus itu sama saya itu dari dulu baik sekali ya. Tapi kok iso ya, aku kok iso benci sama dia ya. Dia begitu perhatikan saya. Kalau dia datang dari Kediri, pasti sedikit tidak ada tahu Kediri datang, terima kasih. Ya, oh baik ya. Pak, jadi Bapak kalau dikasih tahu Kediri, Bapak baik. Oh tidak, bukan. Tapi kita ingat, manusia itu tidak selamanya kan jelek. Manusia itu pasti ada baiknya juga. Ingat kebaikannya. Orang baik dengan kasih akan menutupi semuanya. Tapi kalau kita tidak, kita hanya memikirkan kejelekannya saja, kejelekan saja. Manusia tidak ada yang sempurna. Tapi Tuhan minta supaya kita sempurna. Kita ingat kebaikan-kebaikan. Contoh-contoh. Saya tidak pernah lupa dengan Pak Daniel. Bukan Pak Daniel, almarhumah. Istri daripada Pak Daniel. Saya tidak pernah lupa. Karena apa? Dia pernah berbuat baik. Dan saya tidak pernah lupa itu. Pak, berbuat baik apa Pak? Dulu pada waktu saya dipanggil Tuhan, melayani Tuhan. Saya habis semua, saya tidak ada apa-apa. Kendaraan saya tidak punya. Ya, yang biasanya kendaraan banyak di garasi. Habis semua, serahkan bank, serahkan kepada orang-orang semua. Jadi kaki itu sudah tidak ada. Mau pakai kendaraan tidak ada. Tapi di situ dia punya kendaraan. Itu istrinya. Ya. Kalau Pak Daniel kan ya saja. Dia tidak pernah tolak. Ya. Istrinya datang. Dia mempunyai 2 mobil. Satu Avanza baru Grace. Yang satu punya Panther warna biru. Dia datang bawa sama saya. Kok ini mobil Avanza kau pakai? Orang lagi betul-betul dalam keadaan tertekan. Orang lagi betul-betul dalam kebutuhan. Segala semua, kok ini Avanza. Sampai sekarang saya ingat. Saya ingat. Dan saya semangat, apa yang saya bisa perbuat untuk Pak Daniel ya. Tuhan yang saya bisa perbuat, saya ingat. Bukan Pak Daniel saja, banyak semua ini anak-anak yang ada di sini, segala semua. Senantiasa melakukan yang baik. Saya ingat kebaikan-kebaikan, dengan sendirinya terhapus. Dan kita mengerti banyak firman Tuhan. Kita dengan ada kebencian-kebencian ini, karena ada roh setan yang ada.
Maka itu mari Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ada roh Tuhan. Di dalam kehidupan kita juga ada roh setan. Tinggal kita mau terima mana. Terima setan atau terima Tuhan. Kalau kita terima setan, hiduplah di dalam daging. Galatia 5 ayat 19 dan seterusnya. Kalau mau terima Tuhan, terimalah Tuhan biar roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 21. Kalau ada buah-buah roh di dalam hidup kamu, itu sukacita, damai itu ada. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kebenaran, betul-betul jangan kita memalingkan. Kita dengar baik-baik, kita renungkan. Karena saya tahu di dalam firman Tuhan ini punya kuasa. Dia menyentuh lubuk hati kita yang terdalam. Teng. Barusan saya ketemu dengan seseorang. Pada waktu itu dia datang kepada saya, dia berbicara. Tapi waktu dia datang, saya melihat kok dia punya roh ini, kok punya kepahitan. Pahitnya luar biasa. Waktu dia punya roh kepahitan itu, rohnya itu serang sama saya. Waktu serang sama saya itu, waduh, masuk di dalam hati saya itu rasanya sakit sekali. Saya berpikir orang ini gimana cara, saya omongin sama dia. Kamu jadi orang jangan punya kepahitannya. Dia kaget. Sekarang kepahitan apa? Dia bilang, kamu jangan punya kepahitan. Dosa loh kamu. Kalau kamu punya kepahitan, usahamu itu akan tertutup semua. Ya. Dan kamu kalau dipanggil Tuhan, COVID kena sama kamu, tidak ada masuk surga, neraka. Karena kok ada simpan itu pahit. Pada waktu itu saya ngomong, saya coba pancing, betul dia sedang pahit. Dia lagi benci betul-betul kepada seseorang. Awas loh kamu, saya bilang. Kalau kamu punya kepahitan, awas kamu. Tidak boleh, saya bilang. Ya. Kamu tidak boleh, itu setan yang masuk kepada kamu. Jangan kamu ganggu orang ini. Orang ini sudah sakit, jangan kau ganggu lagi. Tidak boleh, karena iblis itu mau memecah belahkan. Awas loh ya. Tapi saya lihat, saya ngomong, mukanya kan kita bisa tahu. Merah sekali, panas dia. Karena dia mendapatkan ragi-ragi dari luar yang membuat dia jengkel. Tapi saya terus kejar sama dia. Saya kejar diri. Dan saya bilang, kau lihat istri saya ada lihat sama kamu. Kamu punya kepahitan. Tapi kita tidak bisa lari dari sembunyi dengan kepahitan. Mukanya sudah bisa tahu, oh ini orang sedang kepahitan. Tahu segala, saya kejar terus. Saya berpikir dalam nama Yesus gimana caranya. Tapi puji Tuhan, pada waktu itu saya mau makan. Orang itu datang dan saya undang sama dia makan. Ayo kamu makan sudah. Persis waktu itu saya ada lagi, istri saya lagi bikin kepala ikan digoreng dengan tahu kering. Waduh, makan itu telinganya bisa goyang semua. Jadi kepala ikan itu ada segala semua. Oh, sudah saya bilang, kamu makan dulu ini kepala ikan. Makan. Selesai ini kepala ikan tinggal seperapat. Saya merasa waktu saya dekat sama dia, kok roh kepahitannya kok sudah tidak ada. Wah ini gara-gara kepala ikan roh kepahitannya tidak ada. Loh, hilang kamu, tidak pahit lagi. Dia tertawa. Ya wes, tinggal seperapat. Wes makan kape semua. Awas, tidak boleh kepahitan lagi. Iya. Tapi saya tahu bukan kepala ikan. Ya. Tetapi karena apa? Karena doanya. Karena kita menasihatinya. Hilang. Tapi mau pahit lagi, bisa ketahuan. Tapi makanya saya bilang, awas kamu. Kamu tidak boleh kepahitan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita saat ini, Tuhan mintakan kepada kita. Supaya dengar baik-baik firman Tuhan ini. Dan kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6. Tadi Rasul Paulus sudah berbicara kepada Timotius. Supaya engkau hati-hati. Ya, ada ketemu jemaat-jemaat seperti ini. Hati-hati. Tapi di sini Rasul Paulus katakan sekarang tentang saya. Mungkin Timotius tanya juga kepada Rasul Paulus. Engkau boleh berbicara kepada saya tentang ini. Bagaimana tentang engkau? Rasul Paulus, coba kita lihat ayat ke-6. Mengenai diriku, kata Rasul Paulus, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus bilang, saya ini bukan omdo, bukan omong doang. Tidak, saya ngomong kepada kamu dan saya sudah punya pengalaman. Sekali lagi, saya ini bukan omdo.
Suruh kepada kamu Malang. Pergi di tempat terminal bis. Ayo Malang. Bis berangkat, orangnya naik. Yang teriak Malang masih tetap ada di terminal. Dari pagi dia bilang Malang. Sampai malam dia masih tetap di terminal. Rasul Paulus tidak begitu. Rasul Paulus bilang sekali lagi di dalam ayat ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Sudah sangat dekat. Rasul Paulus ini menuliskan ini. Ya, mungkin kalau kita belajar, dia ada di penjara. Atau mungkin dia di dalam masalah-masalah yang sedang gawat. Dia ngomong, dia pesan kepada Timotius. Ya, dia dalam keadaan susah juga. Dia sudah mengalami masalah yang begitu banyak. Tapi dia melihat kemuliaan demi kemuliaan. Dia keluar dari masalah itu. Dia sampaikan, kalau kau mau berbicara, tanya tentang saya. Ya. Aku sudah jalankan semua ini. Saya senantiasa berbicara kepada jemaat. Meskipun mungkin jemaat kurang mengerti tentang bahasa Mandarin. Tetapi sedikit saya mengerti karena pada waktu dulu saya sebagai pengusaha banyak saya waktu kumpul-kumpul orang-orang ngomong. Sudah terlalu makan garam. Pengalaman hidup ini sudah ada. Atau bahasa Mandarin bilang kolairen. Ya, makan garam terlalu banyak. Ya, jadi saya omong sama kamu karena saya punya pengalaman. Makan garam itu banyak. Kita ini anak-anak ini masih kuncupnya baru tumbuh. Ya, pengalaman-pengalaman masih kecil. Cuma kalian hebat saja, kamu ambil itu HP, kamu bisa cari semua gini, itu hebat kalian. Macam kemarin di kantor rencana mau pasangkan wallpaper. Pada waktu mau pasang wallpaper, orang itu kita suruh bikin penawaran berapa harga gini-gini, dia bikin penawaran harganya sekian. Waktu bikin penawaran harganya sekian, Andre datang, cuma hanya melihat dia foto. Saya berpikir foto ini apa? Wes angel. Kalau sudah kena macam Andre, dia mulai duduk sudah di komputer, dia cari kodenya. Oh papa ini harganya sekian. Dia bukannya harga sekian. Ini sekarang harga sekian. Wes angel, mau dibujui apa? Itu kelebihan kalian. Tapi untuk pengalaman, ya, makan garamnya segala sesuatu, kalian tidak lebih dari kita orang-orang tua yang sudah terjun ini. Coba datang sama Ibu Meliana, datang saja, ngomong saja sama dia duduk, dia dengar. Oh, kamu punya otak udah sampai sini. Kau belum lewat sini, saya sudah ada di sana, saya sudah lihat sama kamu. Maka itu siosin, ya, datang kepada Ibu Meliana yang sekarang dia tidak mengerti apa-apa. Komputer WA saja tidak ngerti apa-apa. Tidak ngerti, dicatat semua. Ya, ada orang kalau sudah bikin penawaran, masuk segalanya semua, sudah di komputer semuanya. Tapi kalau sampai Ibu Meliana, dia ambil pena dengan kertas merah, dia catat lagi semua A sampai Z. Alfred bilang, wah om, tak masukkan penawaran, dicatat semua. Dia catat ini masuk di sini. Jangan coba-coba. Itu dia punya nama, kolairen. Sudah punya pengalaman banyak. Jadi kita ini anak-anak yang sekarang sekolah. Modern bagus. Semua dengan melalui HP bisa korek semua, dapat segala. Itu bagus. Tetapi ada pengalaman-pengalaman yang orang tua dapatkan. Ada pengalaman-pengalaman. Jadi jangan kita berpikir kita ini bisa datang kepada orang-orang tua dengan kita pakai pakaian bagus, sepatu bagus, kita datang menghadapi mereka. Mereka kayak orang-orang totok-totok pabean sana, totok-totok kembang jepun sana. Jangan kita melihat encim-encim duduk buat totok-totok dengan pakaian sederhana segala semua kita datang. Dia hanya lihat, dia diam. Tapi sudah di dalam hati sudah dikasih tahu, orang ini begini, orang ini begini. Ini orang ini dia mau larinya ke sini, wes tak pegang se. Orang ini mau larikan ke sini, wes tak pegang se. Ojo, lebih baik polos-polos saja. Ya kan? Lebih baik kan polos-polos saja. Ngomong apa adanya, dia tahu kok. Tadi pagi kan saya ada singgung sedikit. Ya kan? Dan berbicara tentang apa? Tentang rendah hati. Ada orang berkata kepada saya, Pak, bagaimana Pak?
Saya ini mau nagih Pak, tapi saya mau nagih saya sungkan Pak. Tapi bagaimana? Besok ini saya butuh uang, mau bayar orang. Ya opo Pak? Ya saya bilang kamu datang saja ngomong, tapi aku sungkan Pak. Mau nagih kamu datang, saya bilang. Dengan rendah hati. Ngomong dengan rendah hati. Pak atau Bu, ini ada penagihan saya. Ya mungkin bisa tolong. Kalau bisa tolong. Ya, saya ini tidak punya uang. Saya mau bayar orang besok. Mau bayar tukang ke, mau bayar apa, tolong. Ya. Nanti kalau kita lihat orang itu melihat, Isa ngomongnya. Dia tidak akan ngomong apa-apa. Dia nggak, yo bayar. Coba kalau kita datang dengan mentengkleng. Seolah-olah kita ini laupan besar. Jalan saja sudah lain modelnya. Wah, dipeloncoy kamu. Dipeloncoy. Maka itu jadi orang yang senantiasa belajar rendah hati. Dari pagi saya kasih ayat, ya, tapi pada waktu saya di situ Tuhan kasih ingat kita melihat bagaimana Tuhan Yesus. Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Filipi 2 ayatnya ke-8. Kita melihat bagaimana kita melihat Tuhan Yesus. Itu begitu luar biasa, dia punya kerendahan hati. Filipi 2 ayatnya ke-8. Semua sudah dapat? Oke, saya akan baca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh, dia rendah hati. Ya. Kita melihat pada waktu itu, dia sudah datang ke dunia menebus dosa kita. Bukan orang bela lagi sama dia, malah orang berkata, Barabas itu engkau lepas dan Yesus itu engkau salib. Bahkan Yesus bukan dikamsiah-kamsiahkan, diterima kasihkan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Malah mereka suruh salib, suruh pikul itu salib, naik Via Dolorosa, dibawakan sampai ke Golgota. Waktu dia sedang pikul, kita melihat ada tenaga algojo datang yang memukul dia. Apa Tuhan Yesus itu tidak bisa membalas? Bisa, gampang. Kita lihat Malkus pada waktu itu yang telinganya dipotong. Saat itu juga dia ambil itu telinga, dia taruh langsung terjadi. Tapi Tuhan Yesus tetap, dia tidak mau balas, dia biarkan saja, harus terjadi. Nah, kita melihat pada waktu dia diizinkan, dia dipikulkan salib itu naik dari Via Dolorosa, naik tangga yang 1, tangga yang 2, tangga yang 3 terus. Di situ bukan hanya dia jalan dengan enak saja, tidak. Tapi dia diambil pecut itu dipukul, kayu salib yang sedang dipukul. Bukan gampang. Dia pasti berusaha untuk membela diri. Saya melihat kemarin, tadi pagi keluar di TV, Habib Rizik waktu ditangkap. Dia dimasukkan di mobil tahanan, dimasukkan di sel. Tapi waktu keluar dari mobil tahanan, Habib Rizik masih begini, padahal sudah borgol. Terus takbir. Tapi Tuhan Yesus kan tidak. Dia tetap ikut saja. Dipukuli apa iya, segala semua. Kok bodoh, kok gonggongsi. Tapi kita melihat orang yang rendah hati, dia jalan saja sampai akhir. Sesudah akhir Tuhan Yesus mati. Dan mati hari ketiga dia bangkit. Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan. Nanti Natal tanggal 24. Anak-anak muda sedang nyanyi. Ibu-ibu sedang nyanyi semua. Tadi ada latihan ibu-ibu untuk nyanyi tanggal 24. Mereka mau memuliakan nama Tuhan. Hari Kamis lagi nanti mereka mau ada latihan. Hari Minggu depan pagi lagi ada latihan untuk mereka tampil dengan rapi di atas. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Loh, kenapa Yesus harus dimuliakan? Karena dia sudah mati dan hari ketiga dia bangkit. Kita yang melihat ini, kita memuliakan dia. Melalui apa? Melalui hidup kita. Melalui hidup kita. Maka itu Roma 12 ayat pertama, coba kita melihat di sini. Roma 12 ayat pertama.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Pakai hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Bukan yang sudah mati-mati punya baru kita bawa sama Tuhan. Yang masih sekarang, yang masih hidup, masih semangat, masih kuat. Ada orang bilang, waduh dah usah, masih muda, masih cantik-cantik begini, dah usahlah melayani Tuhan. Tunggu sudah tua dulu, sudah tinggi tinggal 2, jalan sudah goyang-goyang, baru Yesus begitu. Dah masih muda ini, melayani dia. Kita melihat Hana, pada waktu dia punya anak Samuel, itu masih baru betul-betul, dia datang persembahkan kepada Tuhan. Bukan waktu itu Samuel lagi sedang sakit jantung, lagi diabetes, lagi ini segala semua, tidak. Jalannya udah bengkok-bengkok baru melayani, tidak. Masih Samuel masih fresh, datang berikan kepada Imam Eli untuk ditaruh di rumah Tuhan melayani. Kalian datang melayani Tuhan masih indah-indahnya, masih kencang-kencangnya muka badannya, masih strength segala semua melayani. Jangan sampai sudah tua dulu baru gini. Pemimpin pujian yang sudah tua, wah tidak. Yang masih muda semangat. Nah inilah firman Tuhan. Ya, supaya kamu ini dengan kemurahan Allah menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, renungkan di dalam kehidupan kita, apa yang sekarang kita persembahkan? Apa? Ibu-ibu yang dekor segalanya semua ini, mereka sudah umur-umur. Ya, jalan kadang sudah encok. Sini kocak, sana kocak. Lupa, saya ini sekarang lagi encok ini. Lagi encok ini. Barusan saya punya kaki ini bangun pagi minum ini encok. Ini nama sudah umur. Tapi saya dapat obat Cina, saya minum enak. Ini bukan mau minta obat lagi, tidak. Tetapi ini saya saksi, sudah encok semua. Saya melihat ibu-ibu mereka 3 orang di sini. Sudah encok semua mereka terus. Saya tanya, ibu siapa namanya? Ibu Retno, Bu pagi tadi kok datang Bu? Ya, iya Pak, dia bilang. Hari Sabtu saya sudah bersama-sama, hari Jumat bersama-sama. Terus 1 minggu ini kita dekor. Ini kayu-kayu kita potong semua satu persatu. Ibu-ibu jadi tukang kayu. Potong setengah mati. Ini mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya persembahkan ini. Untuk buat ini. Biaya-biaya mereka sudah atur segalanya semua. Nah kita melihat. Mereka lakukan semua untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan ini yang patut dimuliakan. Bapak Ibu lakukan ini. Ada anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat yang akan melayani Natal untuk memuliakan nama Tuhan. Wah, jangan kamu anggap enteng. Itu dia punya nama, tidak sia-sia apa yang kau lakukan itu. Tidak sia-sia. Itu deposito, itu bukan deposito Bank BCA yang ada di Indonesia. Itu deposito bank sentral yang ada di surga sana. Itu udah bisa bangkrut. Nah Bapak Ibu, marilah kita pakai. Kenapa Tuhan Yesus bisa dipermuliakan? Karena dia melakukan semua sampai akhir. Sebenarnya dia bisa balas. Gampang itu orang-orang yang kurang-kurang ajar. Dibalas, ditiup saja jatuh semua. Tapi kita melihat dia tidak mau. Dia tetap lakukan. Jangan kehendakku, biar Bapakku di surga punya kehendak yang saya jalankan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Disinilah kita belajar bahwa Rasul Paulus ini dia katakan kepada Timotius, tentang aku saya sudah jalankan semua. Saya sudah jalankan semua. Jadi cuma apa yang menjadi pengalaman saya. Apa yang Tuhan berbicara kepada saya teruskan kepada engkau Timotius. Jalankan saja. Dan kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7. Dikatakan lagi Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, ini juga bukan berbicara Rasul Paulus saja. Tuhan Yesus juga memberikan contoh.
Tuhan Yesus katakan, aku huruf besar telah mengakhiri pertandingan yang baik. Selama 3,5 tahun, 30 tahun dia ada di dalam dunia. Sesudah 3,5 tahun dipercayakan dia mulai keluar, melayani. Begitu banyak masalah yang dihadapi, tantangan-tantangan segala semua, dia lolos. Bahkan juga kita melihat sesudah dia baptis, selesai baptis. Di padang gurun selama 40 hari, 40 malam dia lolos. Berarti mengakhiri pertandingan. Ada anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, ayo kamu ambil puasa. Berapa hari? 40 hari. Mulai ya sekarang kamu puasa sampai besok jam 6. Oke, tapi jam 3 sudah buka. Tapi habis itu ditulis telah mengakhiri. Dan ada di dalam 40 hari ada bolong-bolong. Itu kan kadang manusia. Tetapi Tuhan Yesus kita melihat 40 hari 40 malam dia puasa di padang gurun. Sampai akhirnya juga dia lolos. Di padang gurun itu ada banyak tantangan-tantangan. Iblis menawarkan yang enak-enak. Iblis menawarkan, tidak mau dia. Dilawan dia dengan firman. Dilawan dengan firman, tidak mau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini kita dengar ini firman, Roh Kudus bukakan. Saya juga harus memeriksa diri dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Apakah saya menjadi pemenang atau saya menjadi orang yang kalah? Tadi pagi pujian penyembahan yang disampaikan saudara Andre. Kita menjadi pemenang, menjadi pemenang. Apa yang menjadi pemenang? Baru ketemu sedikit saya udah keok. Baru ketemu ragi masuk aja udah sebegini. Ya. Kita harus menjadi pemenang. Ingat, saya kembali lagi sedikit. Ya, ini karena Tuhan pesan kepada saya untuk kasih tahu, hati-hati ya jemaat kena raki ya. Tuhan sudah ngomong, kalau orang yang membawa raki sama kamu, kamu lihat orangnya. Kalau wongnya kena, kau lihat baik-baiknya kehidupannya segala semua ya di dalam ibadahnya segala semua. Kalau wongnya kena dan cocok dengan firman, boleh kita pertimbangkan. Tapi kalau kita lihat sudah ini orang model breteton kayak begitu, segala semua ojo ikut-ikut, gendeng itu bikin kita gila. Jangan, tidak boleh. Jangan kita disogoki dikasih apa, langsung kita melo-melo. Jangan. Mungkin agak keras. Saya pikir, Tuhan, kenapa engkau suruh sama saya dalam beberapa minggu ini, jangan kemana-mana, duduk terus pegang ini mimbar. Kenapa? Karena saya harus jaga ini, saya punya domba-domba akhir zaman ini. Jangan sampai domba-domba saya ini kena. Domba-domba saya ini kena. Kalau sudah kena setengah mati Bapak Ibu. Ini saya mundur sedikit lagi. Bukan diulang-ulangi. Kalau sudah kena itu setengah mati. Tidak bisa dibuang segampang itu. Seperti apa yang saya ceritakan di Sangrila, ada tikus yang di pinggir kolam. Tinggal ambil buang. Cat. Ambil minyak tanah bakar. Tidak. Itu dia sudah masuk di darah. Dia sudah masuk semua ke daging-daging. Dia sudah masuk semua kemana-mana. Itu hanya satu, minta kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus buang. Sekali lagi saya ulangi. Saya mundur sedikit dari belakang. Makanya saya bilang itu laharnya Semeru itu sudah keluar begitu banyak. Jebur aja di dalam lahar situ. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin agak streng ini firman. Tetapi saya pegang ini firman, saya jaga baik-baik saya punya anak-anak. Ada satu orang ibu dia berkata begini kepada saya. Pak, dia bilang, saya tidak mau saya punya anak ini sampai kena kepada orang bejat. Saya sudah melahirkan anak ini, sebelum melahirkan 9 bulan ada di perut saya. Waktu itu saya melahirkan dia dengan susah payah Pak. Habis susah payah saya melahirkan dia dengan susah payah. Dan waktu itu saya mulai bimbing dia, sekolahkan dia, makankan dia dari kecil. Kadang sudah makan, buang. Pelan-pelan lagi, dididik terus sampai sudah besar. Sudah saya kuliahkan segala semua, sudah bagus. Tiba-tiba ada orang yang datang kepada dia, hancurkan dia. Ya saya tidak mau Pak. Saya tidak mau Pak. Saya udah jaga dia, saya kan kepingin supaya nanti kalau dia sudah besar, dia sudah saya kuliahkan, dia sudah pintar segala semua, dia ketemu yang bagus. Aduh hati saya senang.
Jangan datang orang yang tidak benar, yang menghancurkan dia. Saya pikir-pikir betul juga. Sama juga di dalam gereja. Kita sudah bimbing dengan susah payah. Kepala di bawah, kaki di atas untuk membawakan anak-anak ini. Mereka sudah ada posisi, tetapi iblis datang, pang, kasih jatuh. Semua juga tidak mau. Tidak mau. Jadi saya ingat sekali ibu itu ngomong, ya betul ya. Kadang kita orang tua ini korbankan begitu banyak supaya anak-anak ini bisa jadi. Kemudian hari kalau dia ketemu ada orang yang datang hancurkan hidupnya. Waduh, kan kasihan. Karena kita tahu saya punya anak. Kadang Andre, kadang Kesia. Kita dari kecil kita piara mereka. Kita jaga mereka. Memberikan mereka makan yang bagus. Kadang istri saya cabut-cabut sarang burung, susah, setengah mati itu sarang burung. Bulu-bulunya dibersihkan, ditaruhkan di gula batu. Kasih, ayo kamu minum ini supaya dingin. Kadang istri buat sama mereka obat dicampur dengan obat-obat Cina. Kasih mereka, ayo kamu minum ini supaya kamu sehat. Ayo kamu ini minum obat ini, ayo gini-gini. Tapi sudah besar datang setan keplak jatuh. Wah jangan, saya pikir-pikir betul juga. Memang setan itu jahat. Lupa kenapa Bapak bilang setan jahat? Ya memang setan jahat, ya dia jahat. Maka itu setan tidak ada tempat di kerajaan surga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini. Dikatakan di dalam ayat 7, aku telah mengasihi pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini kebanyakan ditulis di batu bongpai atau kuburan. Ya, nama si A. Kasih ayat 2 Timotius 4 ayat ke-7. Cenake. Urip di dunia jahat setengah mati. Urip di dunia maling, tipu sana tipu sini. Urip di dunia keduniawiannya begitu tinggi. Tapi mati dikasih ayat ini. Dah malu tak? Apa? Kan ini dia punya nama menghibur, ya, menipu diri sendiri. Hidup di dunia saja ke gereja tidak pernah. Tapi waktu mati ayat ini dikasih. Orang tua saya punya kubur. Minggu lalu saya sempat singgung. Pada waktu saya singgung, sepupu saya bilang, wah kamu lagi berbicara tentang ayat itu dan kamu kupaskan, ini betul, dia bilang. Tapi sekarang orang tua saya punya kubur, orang taruh di situ. Bagaimana katanya? Ini ada gambar Tuhan Yesus bersama ke-12 murid ditaruh di tengah-tengah. Nama cucunya semua ditulis di tengah-tengah ditaruh itu. Ya apa? Mau ditaruh itu tak? Saya diam saja. Saya berpikir ya sudahlah kalau semua. Tapi ada yang berkata, saya setuju, saya setuju. Ya, tapi orang tua saya yang laki, dia tidak kenal Tuhan. Dia tidak kenal Tuhan. Jadi hidupnya dia sebagai agama leluhur. Cuma dia senantiasa berbuat baik. Dia berbuat baik. Dia suka menasihati orang, dia suka menolong orang, banyak dia lakukan itu. Tapi dia tidak kenal Yesus. Saya berpikir apakah dia hanya berbuat baik, tapi dia tidak kenal Yesus. Dia bisa masuk surga? Tidak. Dia hanya berbuat baik kepada dunia karena dia memang orang baik. Tapi yang ketemu Yesus itu, darah Yesus yang sudah masuk di dalam kehidupan kita, itu yang tidak bisa terbayar. Barang siapa percaya kepadaku akan diselamatkan. Yang tidak percaya hilangkan. Mereka taruh macam begitu. Saya berpikir ya sudahlah, kamu punya mau. Tapi kalau saya ingat kepada ibu saya. Ibu saya ini dia mati mengenal Yesus. Karena sebelum dia mati, dia itu adalah sembahyang leluhur yang paling kuat. Itu kampung Duku, itu semua sembahyang-sembahyang yang ada di Surabaya dia udah keliling semua. Bahkan Gunung Kawi juga dia sering pergi di sana. Ke Tuban dia pergi, pokoknya dia datang dia harus pergi. Tetapi akhirnya pada waktu dia mengalami sakit stroke,
Disitulah kasih karunia turun kepada dia. Ada hamba-hamba Tuhan yang datang ngomong sama dia tentang Yesus. Dia mau. Dan akhirnya dia berikan dirinya kepada Yesus. Semua sembayang-sembayang yang ada, bahkan juga di rumah saya dulu yang ada, dia pasang sembayang. Saya kan tidak bisa marah. Wong namanya ibu. Wong saya juga jadi Kristen juga waktu itu kan Kristen KTP. Pada waktu dia tobat, disitulah kita melihat hamba Tuhan itu, saya lupa siapa hamba Tuhannya. Menantang dia untuk supaya keluarkan semua yang ada sembayang-sembayang. Oleh kasih karunia, dia keluarkan semua. Dah gampang loh. Mama saya ini bukan orang yang gaya-gaya, ini kaki kecil. Kecil kakinya. Tapi pada waktu itu dia bilang, iya, dia bilang, saya mau semua saya punya sembayang, kasihkan semua. Ini saya punya sembayang dan lain-lain, semua patung-patung kasihkan semua. Pada waktu itu dia kasih, saya ada di situ. Ada seorang encim-encim yang duduknya kerjanya ada di kelenteng. Baik sama dia, karena dia sering pergi ke sana, dia sering kasih uang dan lain-lain. Baik, waktu itu datang, dia panggil encim ini. Untuk apa? Ambil waktu sembahyang. Waktu itu sedang dibuang semua, itu encim duduk di semen. Gini, saya bilang, sakno, iki setan. Giginya sudah tidak ada lagi. Dia ambil, dikasihkan. Dan pada waktu dia kasihkan, semua ini dibakar semua selesai, yang lain dibawa pulang. Mama saya mulai saat itu terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Di Goskit sana ada persekutuan, dia senantiasa pergi dengan tangan ini. Orang kalau sudah kasih gini baru pasti bisa mau. Tapi namanya orang tua dengan hati yang polos, tulus, di situ dia lakukan di situ. Dia sungguh-sungguh, dia percaya. Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Tangannya main pegang terus kayak gini. Maka itu istri saya mendampingi sampai orang berpikir itu istri saya bukan mantunya, orang berpikir anaknya. Diurus mama saya. Maka itu di sini ada anak-anak muda kalian kalau nanti menikah mau urus mama mertua. Apalagi mama mertua sudah jalan goyang-goyang. Mohon maaf ngenge kotor. Saya tidak tahu pada waktu itu ngenge kotor juga dia urus apa tidak. Ya mungkin dia urus pada waktu itu. Dia masih gadis, bukan gadis, istri yang masih muda. Luar biasa. Tapi dia urus, dia antar terus. Bukan karena melihat patung emas atau patung batu. Arti patung emas itu mama mertua punya duit apa tidak, dia tidak lihat itu. Tapi memang dari hati nurani. Mau mengurus. Ini kok saya sudah larinya kok seperti di sini. Tapi ya ada apa-apalah. Urus semua. Diterima Tuhan Yesus. Jadi saya bilang sama Kesia, kamu kalau menikah, mama mertuamu itu sayang ono. Jangan kau lihat mama mertuamu atau papa mertuamu. Ya patung emas duit ake. Kau bilang papa, mama. Tapi melarat ditempak semua. Jangan, tidak boleh. Kau urus itu ada tabur, ada tuai. Maka itu budi pekerti itu harus diberitahukan. Urus, saya bilang. Saya udah pesan. Ya tetapi itu semua kasih karunia Tuhan. Tinggal melihat bagaimana. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebab zaman sekarang anak-anak ini kalau sudah menikah, orang-orang tua itu dibuang semua, dipinggirkan. Aduh ngenas. Kalau sudah buang tidak ada yang jaga, siapa yang mau melihat lagi sama orang tua ini sudah tua. Siapa yang mau melihat lagi? Ayo. Kalian ini kan banyak yang belum menikah. Saya berdoa dalam nama Yesus. Kemarin saya telepon sama Catherine. Catherine kamu di mana? Aku lagi tingcing su. Loh, kamu tingcing kenapa dia kasih tahu susu? Saya ngomong begitu. Oh bukan saya yang tingcing, koncoku yang tingcing. Loh, oh di mana? Shangri-La. Oh pantas kemarin Shangri-La itu tutup. Jadi kamu bagian apa? Ya saya bagian terima-terima, kado-kado segala semua. Maka itu kemarin saya mau tanya kadonya udah diserahkan semua penuh atau belum? Dia bilang belum, masih ada belum store separuh ya. Haleluya. Ya sambil guyon sedikit. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berdoa. Jangan kita sepelekan loh ya.
Saya berdoa supaya anak-anak kita ini, kita harus jadi anak-anak yang baik. Anak-anak nanti kalau sudah menikah, ya kamu punya muka jangan dua. Muka ada di depan, muka ada di belakang. Muka di depan karena mama mertua patung emas. Oh, mukanya bagus. Belakang nek mati kamu awas. Sudah tua tak tempak sama saya. Jangan, itu jahat. Tidak boleh. Tidak boleh. Maka itu Bapak Ibu, Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. 8. Terakhir. Ya, 8 terakhir. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang telah merindukan kedatangannya. Apa yang dikatakan Rasul Paulus, sekarang telah tersedia bagiku. Loh, kok pede banget ini Rasul Paulus? Bahwa dia tahu kalau dia mati dia pasti masuk surga. Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah untuk dia. Memang Tuhan kita Yesus Kristus telah menyediakan tempat sama kita. Memang betul. Loh, Bapak kok tahu? Ada ayatnya. Yohanes 14 ayat pertama, tolong dikeluarkan. Yohanes 14 ayat pertama. Dikatakan di sini, rumah Bapa, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita tahu ini cerita tentang pengangkatan. Tuhan Yesus terangkat. Pada waktu dia mati, hari ketiga dia bangkit, dia menampakkan diri selama 40 hari, 40 malam. Dia menampakkan diri kepada dia. Sesudah itu selesai segalanya semua, dia harus pulang ke rumah Bapa. Waktu dia pulang ke rumah Bapa, semua pada murid-murid terangkat di situ, mereka melihat dia terangkat. Semua murid-murid gelisah. Maka itu di dalam ayat 1 coba kita melihat. Ayat yang pertama, jangan gelisah hatimu. Tuhan itu tahu. Murid-murid yang mengikuti dia selama 40 hari itu hatinya sedang gelisah. Tuhan naik di atas, siapa yang tolong kita lagi? Siapa yang tolong kita lagi? Tuhan katakan, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Tuhan. Itu waktu itu mereka gelisah. Ya, Tuhan bilang jangan gelisah. Seperti saya ada di mimbar, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan takut. Karena Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Kasih tahu ini jangan takut. Cingtian ya cingtian, mingtian ya mingtian. Hari ini ya hari ini, besok ya besok. Dahulukan Tuhan dulu. Jangan takut, jangan gelisah. Tuhan sudah tahu. Bahkan dia katakan, dia naik ke atas itu bukan jalan-jalan. Orang Hakka bilang bukan concon, bukan jalan-jalan. Tetapi dia naik ke atas. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Tuhan pergi ke sana menyediakan tempat bagi kita. Tempat apa? Rumah kekal. Dia berikan, sudah siapkan. Mahkota kemuliaan, dia sudah siapkan segala semua. Dan Tuhan berjanji, ayatnya yang ketiga, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, tempat bagi aku, ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku akan datang. Aku akan datang. Maka itu sekarang kita menanti kedatangan Tuhan. Tuhan akan datang.
Dia sudah pergi, saatnya dia menyediakan semua. Mungkin dia sekarang sedang sediakan tempatnya Esi. Esi punya tempat, mungkin contoh ya, ada di tikungan. Wah, rumah besar ya, lantai 10, loh. Mobil, pesawat semua sudah ada, loh. Mungkin, tapi bukan itu saya rasa. Tetapi sudahlah, sediakan tempat. Oh, ini Esi punya rumah, sekarang tinggal plafon. Dikerjakan plafonnya. Esi punya rumah, sekarang tinggal ini, disediakan segala semua. Mungkin sekarang di atas, di sana tempatnya Ina. Ya kan, dia sedang sediakan semua. Di bawah itu ada kantor Honda, bagian pembukuan. Oh, Ina kepala pembukuan, sudah siapkan semua. Oh, sudah ada. Mungkin sudah sediakan. Tetapi yang dia katakan sini mahkota kemuliaan. Loh, yang diberikan ini mahkota kemuliaan. Bukan rumah yang mewah dan lain-lain. Enggak. Ada orang itu kalau meninggal, dulu kalau saya tidak salah, dalam nama Yesus itu karena kita tidak mengerti. Kakak-kakak saya, orang tua saya minta rumah. Rumah itu dibeli, tidak tahu berapa juta. Rumah tingkat-tingkat, ono mobil, ono supire. Ya, habis itu ada sepeda motor, segalanya semua komplit dibakar. Buatnya daripada apa? Dari batang-batang bambu. Seperti layangan itu dibuat semua, dilem-lem, bagus-bagus. Mobil-mobilan bagus-bagus dibakar, dikirim. Karena apa? Orang tua di sana katanya susah mobil, jadi kirim mobil. Ya kan? Orang tua bilang di sana susah, di sana dingin, butuh selendang. Butuh selendang. Jadi pergi beli, kirim selendang. Bagaimana cara kirim? Mau pakai pesawat? Susah. JNE-nya tidak bisa sampai, terpaksa bakar. Ya, itu kan bodoh. Ya sudah, mereka siapkan. Saya tidak tahu. Mungkin kalau saya tidak salah, orang tua saya dulu dikirim juga. Wes angel. Orang tua saya juga mungkin dikirim juga. Wes angel. Ya. Ini kita tuh ditipu. Lihat sekarang yang menjual itu. Kaya kan. Tapi sekarang mereka banyak bangkrut. Karena sudah banyak orang ketemu Tuhan Yesus. Mereka tidak mau lagi kirim-kirim. Tapi masih ada orang yang mau. Ya, kita ini jangan mau. Tapi Tuhan Yesus sudah siapkan semua. Dan pada waktu itu murid-murid mereka gelisah. Tuhan bilang, aku akan kirimkan Roh Kudus datang untuk memberikan kekuatan kepada engkau. Roh Kudus yang akan memampukan engkau. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Ya, tempat yang begitu luar biasa. Lantai yang ada itu emas semua. Jadi kita pergi sana jangan bawa emas. Semua yang ada itu semua berlian-berlian tidak laku di sana. Beberapa minggu yang lalu saya kasih perumpamaan tentang orang yang pulang. Dia membawa emas. Ternyata sampai di sana malaikat tanya, apa yang kau bawa? Ini emas yang saya bawa. Malas emas lantakan semua. Tapi dikatakan di situ engkau melihat lantai saja ini, emasnya ini begitu kilap. Ini lantai murni, emas murni. Ya, lantai itu tidak ada sedikit sambungan emas semua. Apa yang kau mau bawa lantakan apa? Sampai berpikir-pikir orang itu, oh tidak ada gunanya. Dia ambil, dia buang, taruh di tempat sampah. Tapi yang Tuhan minta, sekarang kita datang. Dia datang, siapkah sudah kita untuk menerima dia? Kita melihat di dalam Matius 25 ayatnya 31. Ya. Matius 25 ayatnya yang ke-31. Tuhan sudah berbicara supaya kita ini jangan jadi orang bodoh-bodoh mau dikelabui. Ya. Matius 25 ayatnya yang ayatnya ke-31. Semua sudah dapat. Tolong dikeluarkan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
Tadi pagi saya sempat kutik tentang domba dan kambing. Dan kita melihat di sini, dan raja-raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi kambing dan domba kita melihat di sini. Tuhan katakan kambing dan domba. Kambing itu ada di tangan kirinya Tuhan. Domba itu di tangan kanan. Ini tangan kanan lebih berkuasa. Tangan kanan ini menjadi berkat. Tidak ada orang lambe orang tangan kiri. Itu kan tidak. Tetapi tangan kanan. Tidak ada orang memberikan dengan tangan kiri. Kadang anak-anak kalau memberikan kepada orang-orang gini-gini, orang kasih tangan kiri. Orang tuanya ngomong, tidak boleh tangan kiri. Ayo kasih tangan kanan. Tidak boleh. Tangan kiri itu tidak baik. Kan ada orang tua yang mengerti aturan, tata kromo. Anak memberikan, mau kasih tangan, tidak boleh. Kasih tangan kanan. Ini tangan kanan. Tangan kanan ini tangan berkat. Kiri ini itu tangan-tangan apes. Bahkan juga dikatakan kambing itu ada di tangan kiri. Kenapa? Kambing ini suka berontak. Ini sudah dibikin pagar. Ibu-ibu mengatakan, Pak ini tali kami ikat semua Pak. Ini gaya ikat sabu Pak. Untuk apa? Supaya kambing tidak boleh lompat lagi. Ditutup semua, jadi kambing ada di dalam. Domba ada di luar. Domba diculnoy dan lari kemana-mana. Tapi kambing ini ada di dalam. Ditutupi semua. Kita melihat. Tapi banyak orang suka makan kambing. Iya, banyak orang suka makan kambing. Saya berdoa, saya punya ponaan kalau tidak salah, besok dia datang dari daerah. Cuma saya omong kambing ini saya lupa. Dia datang dari daerah, besok pagi dia datang dengan pesawat. Tapi di sana itu waktu saya pergi, di muka toko itu ada orang Jawa, orang bikin gulai. Waduh, hauce cincin pink. Gulai dengan sate begitu enak. Saya pada waktu saya sampai ke sana, ponaan saya tanya, Asuk, dia bilang, Asuk lapar ya? Oh ya lapar. Mau makan apa? Saya bilang makan apa yang enak? Ya, dia bilang di sini, di depan ini ada kambing. Hari ini saya dengar katanya kambing muda. Masa iya? Istri saya sudah ngomong. Kesia mulai omong. Himdiu. Artinya himdiu itu kincing manis. Oh kincing manis ada urusan apa dengan kambing? Ya. Orang darah rendah itu harus makan kambing. Orang capek itu harus makan kambing. Wah, waktu saya datang, saya taruh di hotel, saya punya barang-barang semua, di meja hotel sudah datang kambing. Kambing tulang lunak. Loh, Masya Allah. Kambing tulang lunak, saya mulai duduk. Istri saya bilang, mulai. Ada kambing, ada sate, gede-gede. Saya kan paling suka itu sate kambing. Ya, apalagi kalau kambing. Saya duduk makan, saya lihat istri saya bagaimana. Habis itu istri saya mulai duduk. Diambil, dicoba. Dulu saya pikir puji Tuhan, ibu gembala suka makan kambing. Kan tambah darah. Betul kan? Dia makan, waduh, hatiku gembira. Hati yang gembira adalah obat. Saya senang sekali namanya suami sayang istri. Kalau istri makan gini, waduh. Saya kalau mau ke Semarang ada kambing B29. Dia bilang jangan, nanti darah tinggi. Oh darah rendah kok. Ya kan? Kalau saya mau ini, ya tapi saya belajar nurut. Tapi pada waktu di sana dicoba, waduh enak. Saya berdoa, dah tahu ini cobaan dari selesai ini. Telepon dokter Ita, besok pagi dia berangkat. Apakah kambing itu bisa dibawakan sekali? Cukup satu ini dimasukkan freezer, besok sampai sini tinggal dipanasi. Pagi-pagi makan kambing, waduh enak, segar. Ya kan? Puji Tuhan.
Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percaya. Tapi ini kambing ini kalau diartikan di dalam rohani, dia ini tukang tukang tanduk, tukang lawan, tukang berontak. Tapi kalau di situ domba, tulus, dengar-dengaran, tidak pernah buat banyak onar. Maka itu kalau kita tahu, kalau kita dalam mengiringi Tuhan, kita diposisikan di kambing. Ingat, Tuhan Yesus datang, kita pasti tertinggal. Maka itu saat-saat ini hamba-hamba Tuhan dengan gencar terus berkata, menginjil terus supaya sadarlah, bertobatlah, jangan kita jadi kambing. Karena nanti Tuhan Yesus datang bersama dengan malaikat surga, kan kasihan tertinggal. Pak yang ternaik itu siang naik ikut-ikut pengangkatan siapa? Yaitu domba-domba. Karena dia katakan Yesus bersama malaikat surga untuk datang ke dunia ini. Dia akan datang menjemput kita. Seperti apa? Gembala memisahkan kambing dan domba. Kambing ini betul-betul. Ya, ini kambing, dia tertinggal. Tapi kalau domba, lain. Dia ikut terangkat. Mungkin berkata, Pak, bagaimana Pak? Kok bisa domba bisa ikut terangkat? Dia mau melakukan apa yang Tuhan pesan. Pada satu saat, murid-murid Tuhan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kita harus berbuat baik untuk Engkau? Tuhan katakan, engkau pergi ke yatim piatu, engkau sudah buat untuk saya. Engkau pergi ke rumah sakit, orang yang sedang sakit, engkau sudah buat untuk saya. Kau bagikan kepada janda-janda, kau sudah buat untuk saya. Maksudnya janda miskin, ibu lo hari ini tidak ada. Itu kau sudah buat sama saya. Kau mau nolong orang lemah, kau sudah buat untuk saya. Tuhan bilang itu domba ada di bagian kanan. Tapi kalau kambing, enggak. Dia tidak pernah memusingkan semua itu. Yang dia urus dia punya diri sendiri. Diri dia sendiri, egonya. Maka itu Bapak Ibu, kita tanggal 25, biasanya kita pergi beribadah Natal di pantai asuhan. Kita bawa uang juta juga loh. Saya ingat-ingat sekali kita pergi sana, kita kumpul jemaat sama-sama semua. Kadang bisa kumpul, saya jadi heran. Bisa kumpul sampai 5 juta, 6 juta, 7 juta, duit kondi. Tapi itu Tuhan luar biasa. Dia bisa siapkan uang kurang lebih sampai begitu dan kita serahkan ke panti asuhan. Bu, ini uang tolong dipakai Bu. Natal ini kita berikan kepada yatim-yatim ini. Ibu-ibu tua. Oh ya Pak. Tidak bawa barang. Bu, ini uang. Saya merasakan, COVID ini saya berpakai alasan, ada usahlah. Tapi Tuhan bilang jangan loh. Kamu harus lakukan ini. Ya sudah, kemarin istri saya di dalam perjalanan, kakaknya, adiknya kontak dia. Tolong tanya, Natal apakah ada ibadah di panti asuhan? Istri saya bilang, mungkin ya, tidak. Tetapi kita ada kirim berkat ke sana. Apa? Uang. Ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak yang ada. Tampung itu, tabur, uang itu berikan. Kepada sana mereka sangat membutuhkan. Ya, kita kumpulkan uang itu. Terserah berapa. Saya sudah bilang nanti serahkan kepada Pak Daniel uang itu. Atau kepada siapa bagaimana caranya. Mari supaya kita kumpul, kita kirimkan ke sana itu uang. Itu kita tabur loh. Tabur untuk Tuhan. Maka itu tadi kita berbicara. Tuhan Yesus datang. Dia akan menyediakan tempat. Dan coba kita tanya diri kita. Apakah Tuhan Yesus datang? Kita termasuk bilangan terangkat atau bilangan yang ditinggalkan. Kita kan tahu. Banyak orang yang tahu bahwa dia terangkat, dia sangat-sangat berharap kedatangan Tuhan. Dia sangat-sangat berharap kedatangan Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang sudah siap, sudah. Saya kalau dipanggil Tuhan mati saya sudah siap karena dia yakin. Dia mati pasti masuk surga. Masih pun emper-emper. Ya. Tapi kalau paling indah, rumah itu diberikan semua kita. Di dalam kita yang menguasai. Tadi pagi kan saya sempat singgung.
Hari Jumat teman saya punya villa besar di Trawas sana. Dia bilang, Pak, coba Bapak lihat. Bapak senang, ayo Pak, Bapak pergi. Nah inilah kita kadang hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan juga. Bapak pergi, dia bilang. Bapak tinggal di sana, bawa istri anak, juga bawa jemaat apa-apa. Pergi ke sana lihat. Saya berpikir saya coba pergi. Kalau tidak nanti minggu depan hari Jumat Bapak ayo pergi ke sana bawa istri anak-anak semua ke sana ya, menikmati kamar ini bagus-bagus, tempat ini bagus bersih. Saya pikir bersihnya bagaimana? Ternyata saya pergi kemarin ke sana, saya tanya kepada dia, villamu di jalan apa? Nama villa apa? Dia mulai ngomong, villa saya di Trawas Garden. Nama villa itu cukup saja nama perusahaannya PT ini. Tahu, kami tanya, PT ini punya villa. Oh, itu sing di atas gunung itu loh. Benar kita pergi ke sana, gedenya ampun-ampun. Ada villa PT 1. Mereka kan ada beberapa kakak beradik. Semua punya villa. Yang kakak namanya PT 1, yang 2 PT 2, PT 3, villa 1, villa 2, villa 3 dari PT-nya. Kami melihat di sana, oh besar ya. Ya pasti yang punya itu dia bisa menikmati. Pak itu kamar ada 6 Pak. Besar-besar Pak. Bapak terserah mau pakai yang mana. Kalau yang kamar saya jangan toh Pak. Itu privasi saya dengan istri saya. Anak saya aja tidak boleh. Tapi yang lain Bapak boleh pakai. Ya. Ya kita juga kalau pulang di atas Tuhan bilang, sekarang ini rumahmu engkau boleh pakai semua. Karena apa? Selama di dalam dunia ini engkau lakukan. Tapi jangan sampai pada waktu kita pulang ke sana, jangan bilang apa? Baru ke depan saja tidak boleh. Baru kita mau coba masuk sudah dilepas herder, kejar, congkong kita lari. Karena kita tidak ada tempat. Tempatmu bukan di situ, tempatmu di dalam jurang sono. Jangan kita mau masuk jurang, jangan. Kita berusaha. Hidup ini sudah tidak lama lagi. Sudah tidak lama lagi. Sudah tua. Waktu sudah sangat dekat sekali dengan Tuhan. Ayolah, Natal ini kita berbuatlah yang baik. Buatlah yang baik. Supaya ada catatan sedikit kita punya nama. Jangan sampai dicari buku kehidupan. Nama si A dicari tidak ada. Cari-cari ada, dicari buku-buku dibongkar semua. Tidak ada. Ya mungkin lupa. Nama saya Wilhelmina. Wilhelmina apa? Wilhelmina Anggraini Napolo. Ya, dicari sana Napolo, diklik situ udah ada Napolo. Wilhelmina ada banyak nama Wilhelmina. Anggraini ada, Napolonya tidak ada. Napolo tidak ada. Coba dicari lagi nama saya, mungkin nama si A. David Eko Laksana Biada. Bukan Biada, Biada. Ya. Coba dicari, udah ada. Kalau David Eko apa? Hah? Lupa ya, ulang tahun tadi, ayo. Tak kasih hadiah loh. Ayo cepat. Ada yang bisa tahu Eko siapa? 1 bungkus makanan buatan Ibu Retno di belakang. Cepat. Kalau tidak ada, 1, 2, 3, tidak ada. Ya sudah, lolos saya. Kalau tidak saya udah pikir, bukan 1 tak kasih 2. Wah, Bu Retno ini kata tadi pagi Bu Retno punya masakan luar biasa. Cuma ada kurangnya. Kurangnya apa? Sambalnya kurang. Loh Bu, Ibu kok saya sambal? Betul Pak, aku lupa Pak. Mau tak marahin sama saya. Kok jualan kok lupa sambal gini? Iya Pak, Mang bengi saya 1 hari sudah bersihkan gereja Pak. Malam saya latihan lagi. Habis itu saya kena angin Pak, saya sakit Pak. Berapa hari 1 minggu dibuat dulu bahwa dia punya kerjaan yang banyak. Dekor sini Pak, Bapak lihat kayu-kayu yang potong itu siapa Pak? Saya yang potong. Ini tangan kemenggape Pak, wes dari marah. Jadi tadi Pak waktu mau dimasukkan itu, lupa Pak, badanku dingin tidak enak. Sambalnya tidak ada. Waduh Bu, mau tak marahin. Wes diomongin macam gini ya wes, lain kali ojo yo. Gitu. Tapi dia bilang, Pak hari ini malam jangan takut. Nasi buatan Bu Retno. Wah, hauce sincing ping. Tidak makan rugi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siapkan ya. Tuhan Yesus datang. Kita sudah siap tidak ikut terangkat? Sudah. Mari Bapak Ibu.
Kita renungkan baik-baik. Ya, kita nyanyikan, sudah siapkah sedia Tuhan Yesus datang, apakah kita ada tempat di surga?